Selamat datang kembali di kuliah online Geologi Migas. Materi kali ini yaitu mengenal minyak dan gas bumi. Pertama-tama, mengapa kita perlu mengenal minyak dan gas bumi? Saat ini, sadar atau tidak sadar, kita sangat bergantung kepada minyak dan gas bumi yang menjadi kebutuhan sehari-hari di berbagai sendi kehidupan. Kali ini saya akan bahas dari aspek geologi migas dengan daftar isi yang pertama istilah-istilah mengenai minyak dan gas bumi, kemudian keunggulan minyak dan gas bumi, dan ketergantungan pada minyak dan gas bumi. Baik, kita mulai yang pertama yaitu istilah-istilah. Istilah minyak bumi disebut petroleum yang terdiri dari kata petra yang berarti batu dan oleum yang berarti minyak. Jadi istilah petroleum yaitu minyak dalam batuan bumi. Petroleum dalam bahasa Indonesia disebut juga perminyakan. Kemudian ada istilah minyak mentah atau bahasa Inggrisnya crude oil, yaitu minyak hasil pengeboran dan belum diolah. Ini contoh gambarnya, terdiri dari minyak berat dan minyak ringan. Kemudian ada istilah minyak tanah atau kerosin, yaitu suatu produk dari pengolahan minyak bumi atau crude oil. Kemudian istilah lain yaitu gas alam yang disebut juga atau sama dengan gas bumi, yaitu gas dari dalam batuan bumi. Namun istilah minyak alam tidak lazim. Sehingga istilah migas yaitu minyak dan gas dari dalam batuan bumi. Sehingga definisi dari geologi migas yaitu ilmu yang mempelajari tempat pembentukan hingga terakumulasinya minyak dan gas bumi di dalam kerak bumi secara geologi. Sedangkan teknik perminyakan atau yang disebut petroleum engineering yaitu ilmu yang mempunyai lingkup dari mulai pengeboran, produksi, reservoir untuk minyak dan gas bumi. Makanya kenapa teknik perminyakan tidak mempelajari minyak di dalam SPBU atau minyak yang sudah jadi. Karena dari definisinya tadi, petroleum adalah minyak di dalam batuan bumi. Selanjutnya yang kita bahas keunggulan migas. Ada beberapa keunggulan migas. Yang pertama, sifatnya yang cair atau mudah dialirkan. Kemudian nomor 2, nilai kalori tinggi. Nomor 3, menghasilkan berbagai macam bahan bakar. 4, menghasilkan berbagai macam pelumas. 5, jadi bahan baku petrokimia. Ini saya ambil dari bukunya Pak Kusmadinata tahun 1980. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sifat cair. Mula-mula minyak dari sumur dapat kita alirkan melalui truk yang dimasukkan dalam tangki. Kemudian bisa juga melalui pipa. Bisa juga melalui kapal atau tanker jika melalui perjalanan laut. Kemudian disampaikan atau ditampung
di refinery unit atau unit pengolahan untuk diolah menjadi berbagai produk migas. Nah, setelah jadi berbagai produk migas tersebut, kemudian dapat dialirkan lagi hingga ke distributor, SPBU, atau sampai dengan konsumen. Kemudian nomor 2, keunggulan migas yaitu nilai kalori yang tinggi. Kita lihat dalam tabel dari bukunya Pak Kusmadinata. Ini menampilkan berbagai sumber energi dari mulai kayu sampai dengan bensin. Kemudian kolom keduanya adalah nilai kalori per gram, dan kolom yang paling kanan yaitu dalam satuan BTU atau British Thermal Unit per pounds. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa kelompok produk dari migas menghasilkan kalori per gram yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber energi yang lain. Kemudian keunggulan migas yang ketiga yaitu menghasilkan berbagai macam bahan bakar. Berikut ini adalah produk-produk hasil pengolahan dari minyak bumi, yaitu avgas atau aviation gasoline, kemudian aftur, aviation turbine, kemudian minyak tanah, kerosin, minyak solar, HSD, minyak bensin, gasolin, minyak diesel, MDF, minyak bakar, MFO. Avgas dan aftur digunakan sebagai bahan bakar pesawat udara. Sedangkan minyak tanah atau kerosin digunakan untuk kegiatan rumahan atau industri kecil seperti lampu dan lain-lain. Kemudian minyak solar dan minyak bensin digunakan untuk transportasi darat. Contohnya ini mobil dengan bahan bakar bensin, kemudian mobil dengan bahan bakar solar, kereta api. Tentunya juga untuk sebagai bahan bakar kapal laut. Kemudian minyak diesel dan minyak bakar digunakan untuk industri menengah hingga industri sampai skala besar. Nah, selanjutnya dari bahan hasil olahan gas bumi, contohnya yang sering kita dengar yaitu LPG atau liquefied petroleum gas, digunakan untuk rumahan atau industri kecil. Ini adalah contoh berbagai produk LPG. Kemudian selain LPG ada CNG atau compressed natural gas. Digunakan untuk transportasi darat. Contohnya pada bus Transjakarta itu menggunakan CNG. Makanya dalam bis Transjakarta ini ada tulisan BBG, bahan bakar gas. Jenisnya adalah CNG. Kemudian ada LNG, yaitu liquid natural gas. Ini contoh gambarnya yang digunakan untuk pembangkit listrik. Saya ambil dari webnya BP Indonesia dan ISDM RI. Selanjutnya, keunggulan migas nomor 4 yaitu menghasilkan berbagai macam pelumas atau oli. Contohnya itu oli mesin, oli transmisi, oli gardan,
oli power steering, dan oli untuk rem. Saya ambil dari Garda Auto. Dan yang terakhir, keunggulan migas yaitu menjadi bahan baku petrokimia. Contohnya sangat banyak sekali, yaitu aspal, lilin, dan parafin. Kemudian contoh lainnya adalah deterjen, plastik, karet sintetis, pestisida, serat sintetis, pelarut, pupuk, obat dan vitamin, memiliki banyak berbagai turunan atau memiliki banyak jenis dan variasi dari produk-produk tersebut yang tidak saya bahas satu persatu. Selanjutnya yaitu ketergantungan pada migas. Yang pertama, transportasi, kemudian sumber tenaga pembangkit listrik, sumber tenaga kompor, peralatan militer. 4 aspek ini yang saya bahas. Yang pertama adalah transportasi, yaitu darat, laut, dan udara, yang tentunya membutuhkan bahan bakar, minyak, dan gas, kemudian pelumas tentunya. Peran dari transportasi ini diantaranya suplai makanan, suplai barang, transportasi umum, dan kendaraan pribadi. Bayangkan jika BBM atau BBG naik, maka biasanya harga-harga yang lain pun ikut naik. Dan tentunya akan membuat masyarakat panik. Apabila BBM dan BBG langka, pastinya antrian SPBU akan merajalela dan mobilitas pasti akan terhambat. Jadi, jika transportasi berhenti, akan mengakibatkan kekacauan ekonomi. Kemudian yang kedua, sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Per Juni 2020, migas menyumbang 36% atau sepertiga dari total listrik di Indonesia ini, atau yang kedua setelah batu bara atau PLTU yang hampir mencapai separuh atau setengah kebutuhan listrik di Indonesia. Diambil dari ISDM RI tahun 2020. Sedangkan hampir semua kegiatan manusia, khususnya di era modern ini, membutuhkan listrik. Dari mulai gadget, lampu, kereta listrik, AC, kipas angin, mesin cuci, mesin pabrik, dan lain-lain. Jadi, tidak ada listrik sama dengan mati gaya. Selanjutnya, sumber tenaga kompor. Kompor membutuhkan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas. Hampir semua kompor menggunakan bahan bakar migas. Ada kompor gas dan kompor minyak di masa lalu dan sekarang yang lebih sedikit jumlahnya. Nah, kemudian kompor listrik, sumber tenaganya 86% dari migas dan batu bara. Jadi, tetap kompor listrik bergantung pada energi fosil, migas salah satunya. Jadi, tak ada kompor, tak ada makanan. Kemudian, ketergantungan pada migas yang terakhir, yaitu peralatan militer. Berbagai peralatan militer dari pesawat tempur, helikopter, tank, kendaraan darat, kapal laut, kapal selam, dan masih banyak lagi jenis peralatan militer yang lain membutuhkan minyak dan gas bumi, termasuk pelumasnya.
Kemudian apa jadinya peralatan militer tanpa bahan bakar dan pelumas tersebut? Secanggih apapun peralatan, jika tidak ada bahan bakar dan olinya, maka sama dengan militer macan ompong. Jadi, catatan yang dapat kita tulis dalam kesempatan kali ini yaitu minyak dan gas bumi ini bagai candu atau jerat kehidupan modern saat ini. Banyak negara bersengketa karena minyak dan gas bumi. Alternatif sumber energi lain masih belum bisa menggantikan peran minyak dan gas bumi. Baik, demikian video singkat dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.